Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Para Sahabat. Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam adalah salah satu nabi yang diutus kepada Bani Israel dan menjadi pemimpin bagi mereka setelah wafatnya ayah beliau. Meskipun umur beliau saat itu belum lebih dari 13 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kerajaan kepada beliau yang tidak akan diberikan kepada seorang pun setelahnya, di mana para syaitan menjadi pelayannya dan bekerja sesuai dengan perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan bagi beliau pasukan dari bangsa manusia, burung, angin, dan binatang, serta mengajarkan kepada beliau bahasa mereka. Di dalam majlis Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat 600.000 kursi. 300.000 kursi di sebelah kanan adalah untuk para pembesar dari kalangan manusia, sedangkan 300.000 kursi di sebelah kirinya adalah untuk para pemuka dari kalangan jin. Setiap makhluk yang mampu memindahkan batu-batu besar dari jarak yang jauh dan dalam waktu yang singkat pun tunduk kepada beliau dan taat kepada semua perintahnya. Mereka takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab bagi mereka di dunia jika mereka tidak patuh terhadap Nabi Sulaiman alaihi salam. Di antara nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihi salam adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan bangsa jin dan para syaitan yang jahat untuk melakukan apapun yang beliau perintahkan, seperti menyelam ke dasar samudera untuk mengeluarkan batu-batu berharga dan permata, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan berat yang tidak mampu dikerjakan oleh manusia, seperti membangun bangunan-bangunan besar dan istana-istana yang menjulang tinggi, piring-piring yang besar seperti kolam, dan periuk yang kokoh tetap berada di atas tungku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sebagian dari jin yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya, dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Yang berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah kepada Nabi Sulaiman berupa para pekerja dari bangsa jin yang akan bekerja sesuai dengan apapun yang beliau perintahkan tanpa menyimpang sedikit pun dari perintah beliau. Dan yang berani menentang perintah beliau akan diberikan hukuman sebagai peringatan bagi yang lain agar tidak mengikuti jejaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dalam Al-Quran apa yang dilakukan para jin untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan tertinggi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk mengatur para setan dari kalangan jin. Beliau memiliki kekuasaan untuk memerintahkan mereka agar melakukan pekerjaan apapun dari tugas-tugas yang berat, serta membelenggu siapapun dari mereka agar tidak mengganggu dan menyakiti manusia. Ketika Nabi Sulaiman wafat, tidak ada seorang pun dari kalangan manusia atau jin yang mengetahui tentang wafatnya beliau, kecuali setelah terlewat waktu 1 tahun setelahnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama, selama waktu tersebut Nabi Sulaiman alaihissalam tetap berdiri bersandar pada tongkatnya, sementara para jin masih tetap bekerja melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka tanpa mengetahui bahwa beliau telah wafat. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam wafat dan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam? Silahkan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Sebelum ajal Nabi Muhammad Sulaiman alaihissalam datang, beliau senantiasa berada di Baitul Maqdis untuk beribadah dan sholat malam seperti biasanya. Beliau melakukan hal tersebut selama 1 tahun atau 2 tahun ketika ajal beliau datang.
Beliau sedang mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri, bersandar di atas tongkatnya. Para jin sering mengintip beliau yang berada di dalam Baitul Maqdis. Mereka melihat Nabi Sulaiman dalam keadaan berdiri, maka mereka pun menyangka bahwa beliau masih hidup. Mereka tidak mengetahui tentang wafatnya beliau, kecuali setelah rayap menggerogoti tongkat beliau, sehingga beliau pun terjatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika kami telah menetapkan kematian atas Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dan mengapa, serta bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan kematian beliau dari para jin yang tunduk di bawah perintahnya dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Para jin menyampaikan kepada manusia bahwa mengetahui hal-hal yang gaib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menegaskan kebohongan mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam pun dicabut nyawanya dalam keadaan dia sedang bersandar di atas tongkatnya. Beliau tetap berdiri setelah meninggalnya selama 1 tahun penuh. Ketika rayap-rayap mulai memakan tongkatnya, beliau terjatuh dan akhirnya pun mereka tahu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat jauh-jauh hari sebelumnya. Para jin dan manusia pun akhirnya menyadari bahwa jin tidak mengetahui hal-hal yang gaib sebagaimana yang mereka sangka dan mereka sampaikan kepada manusia. Imam Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa yang pertama kali membangun Baitul Maqdis adalah Nabi Daud alaihissalam, tetapi beliau wafat sebelum menyelesaikan pembangunannya. Beliau pun berwasiat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada para jin untuk menyempurnakan bangunan tersebut, dan mereka pun patuh terhadap permintaan beliau. Ketika ajal Nabi Sulaiman alaihissalam telah dekat, beliau meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyembunyikan kematian selama 1 tahun penuh, sehingga para jin dapat menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis. Disebutkan pula bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyembunyikan kematiannya dari para jin dan manusia, sehingga manusia yakin bahwa para jin sebenarnya tidak mengetahui hal-hal gaib. Seandainya mereka mengetahui hal tergaib, niscaya mereka tidak akan tetap berada dalam pekerjaan tersebut selama 1 tahun penuh. Disebutkan pula bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada malaikat maut tentang tanda datangnya ajal beliau. Malaikat maut menjawab bahwa tanda datangnya kematian beliau adalah jika telah tumbuh sebuah tumbuhan di tempat sujud beliau yang disebut dengan Hornu. Al-Qurtubi juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam jika berdiri mengerjakan sholat dan melihat pohon yang tumbuh di depannya, beliau akan bertanya kepada pohon tersebut, apa namamu? Jika pohon tersebut adalah untuk tumbuh-tumbuhan, maka pohon tersebut akan ditanam. Namun jika pohon itu adalah obat-obatan, maka akan dicatat. Suatu ketika beliau sedang sholat, beliau melihat ada pohon yang tumbuh di depannya. Maka beliau pun bertanya, apa namamu? Pohon itu pun menjawab, Hornu. Nabi Sulaiman bertanya lagi, untuk apa engkau tumbuh? Pohon itu pun menjawab, untuk robohnya bangunan ini. Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyembunyikan wafatnya dari para jin, sehingga manusia pun tahu bahwa para jin tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian membuat pohon tersebut menjadi sebuah tongkat dan bersandar padanya selama 1 tahun. Para jin tidak mengetahui hal-hal tersebut sampai beliau akhirnya jatuh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan mengenai kisah alasan kenapa Nabi Sulaiman disembunyikan kematiannya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat pada Anda. Saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia dunia akhirat, dan kaya raya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.